Bismillahirrahmanirrahim. Wa anha radhiyallahu anha qalat ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaskuruni wa ana anzuru ila al-habasha yal'abuna fil masjid. Wa anha, dan darinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ia Siti Aisyah, ra'aitu, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni, itu menutupi ia Rasul akan aku, wa ana anzuru, dan bermula aku anzuru itu memandang aku, melihat aku, ilal Habsyati, kepada golongan Habsyah, golongan Ethiopia, orang itu yal'abuna fil masjid, yang bermain-main mereka di dalam masjid. Al-hadis muttafaqun alaih. Al-hadisa kaitan bil hadis, sempurnakan oleh makan hadis, muttafaqun alaih ayat muttafaqun alaih. Kedua hadis itu yang dimufakati di atasnya. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu, malam ini kita masih membahas tentang bab masjid. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah sama-sama kita membahas tentang hukuman-hukuman kisos yang didapati oleh seseorang yang bersalah, itu tidak boleh ditegakkannya di dalam masjid. Kemudian pada hari Khandaq itu ada sahabat Nabi yang bernama Sa'ad, itu terluka parah dan kemudian dibuatkan tenda di dalam masjid agar Nabi menjenguknya lebih dekat, lebih mudah. Maknanya bahwa kalau penegakan hukum dan itu berkaitan dengan orang yang sehat, segar, bugar, itu tidak boleh ditegakkannya di dalam masjid, tapi di luar masjid tidak masalah. Sebagaimana di Jeddah itu ada satu masjid namanya Masjid Qisas. Ketika ada orang melakukan satu tindak pidana pelanggaran, maka dia boleh dihukum di depan masjid. Maka dinamakan masjid itu dengan Masjid Qisas. Kalau di dalam masjid itu yang nggak boleh, kecuali misalkan masjid itu dijadikan tempat penampungan, misalkan orang-orang yang terkena musibah, bencana, atau orang-orang yang terluka, bisa jadi dalam peperangan atau hal lainnya, itu boleh dibuatkan tenda di dalam masjid khusus untuk orang-orang yang perlu perawatan. Ini dasar-dasarnya adalah dari kami. Kemudian ada hadis berikutnya, ini diriwayatkan dari Siti Aisyah bahwa beliau saat masih kecil itu melihat ada segerombolan, sekelompok orang-orang
orang Ethiopia yang mereka sedang bermain-main di masjid dan Nabi menutupi wajah Siti Aisyah. Maknanya berarti di masjid itu tidak boleh dijadikan tempat pandangan laki-laki dan perempuan, ya. Karena Nabi melarang ketika Siti Aisyah memandang anak-anak laki-laki yang sedang bermain di dalam masjid. Itu poin yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis ini. Kemudian yang kedua, bahwa bermain-main di dalam masjid untuk anak-anak itu satu hal yang tidak diharapkan. Ya, anak-anak main itu di dalam masjid itu tidak diharapkan selama tidak mengganggu aktivitas ibadah orang yang ada di dalam masjid. Jadi kan yang jadi masalah kadang-kadang anak-anak itu pamit sama orang tuanya mau sholat ke masjid, tapi ketika sudah berada di dalam masjid mereka bermain-main, dan ketika orang salam mereka keluar dari masjid. Jadi berhenti mainnya itu ketika imam sudah salam. Ini yang tidak dibenarkan sebetulnya. Jelas ya? Sama-sama. Ini suaranya kayak lagi apa ya? Jadi ini hadis yang pertama kita baca. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anha, dan darinya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna walidatan sauda, bahwasanya seorang ibu, walidah itu ibu ya, orang tua perempuan, walid berarti ibu. Anna walidah, sesungguhnya seorang walidah, seorang anak perempuan ya, bukan anak perempuan. Kalau walidah itu anak perempuan. Saudara yang berkulit hitam, karena laha khimarun fil masjid. Ada baginya, bagi walidah, khimarun, sebuah kemah atau tenda fil masjid, di dalam masjid. Maka adalah dia walidah sauda takti, itu mendatangi aku, fatahaddatsa indi, maka berbincang-bincang dia indi di sampingku. Al hadis aitam min hadis muttafaqun alaih, aitam muttafaqun alaih. Berarti hadis ini memberikan satu pemahaman bahwa orang yang berbincang-bincang, ngobrol di dalam masjid itu adalah sesuatu yang diperbolehkan. Ngobrol di dalam masjid itu selama obrolannya itu bukan obrolan yang bersifat duniawiyah. Contohnya kayak ngomongin bisnis di masjid itu nggak boleh. Ya, lagi cerita tentang nyalok ini. Kalau sekarang bicara nyalok di masjid, kalau ngobrol-ngobrol biasa itu menekam bahasa dan sebagainya, katakan perihal sehari-hari itu nggak masalah. Ya. Politik juga sama. Politik itu kan pasti di dalamnya menjurus ke arah dunia, dan itu berlimpahnya banyak. Jadi yang jelas ngobrol di dalam masjid itu dibolehkan, tetapi sebatas obrolan yang normal yang di dalamnya tidak membahas tentang persoalan-persoalan duniawiyah gitu. Nah, kayak begini kan kita ngobrol, tanya jawab, juga kan pengajian seperti ini boleh. Atau nanya, ya silakan. Banyak pertanyaan silakan, atau bertanya di dalam masjid dalam pengertian yang
bukan menjurus kepada hal-hal yang bersifat duniawi itu tidak boleh. Yang nggak boleh tadi bicara urusan dunia di dalam. Nah, ini ada waliyah sauda ya. Jadi perempuan sama perempuan berarti Siti Aisyah terbincang-bincang dengan waliyah sauda. Boleh laki sama laki boleh, perempuan sama perempuan boleh, laki sama perempuan bagaimana? Nah, selama dia orang yang satu murid ya boleh saja. Tapi kalau misalkan pacaran itu nggak boleh dibahas kayak itu. Ya. Coba seputar ini ada yang boleh tanya dulu kan? Ya. Ya, ukuran masjid itu batasnya sampai di mana ya? Nah ini nih kalau kita bicara masjid kita ini, itu samping masih masjid. Kemudian yang depan, yang perjalanan itu bukan bagian dari masjid. Jadi di atas, bawah, samping itu bagian dari masjid. Karenanya jika kita iktikaf itu masih boleh di situ. Iktikaf itu karena itu memang diperuntukkan untuk ibadah di masjid itu. Jadi kalau sudah keluar dari area masjid, nah itu nanti sudah bukan lagi bagian dari. Makanya ini kalau misalkan kita sholat di sini nih, terus bapak di sana makmumnya sendiri di belakang, masih boleh. Masih area masjid. Jadi kalau misalkan belakang, terus misalkan orang sholatnya di sana belakang, imam di sini, itu udah putus berarti, karena bukan di zona masjid lagi. Seperti itu. Kalau itu dia harus ada sesuatu yang nempel, artinya harus ada sok yang nempel. Kalau misalkan ada sana. Kalau misalkan shopnya sampai ke jalan sana nggak masalah juga. Yang penting shopnya nempel barisnya. Tapi misalnya Idul Fitri, misalkan di sini dipakai buat sholat Idul Fitri, kemudian imamnya di sini, bapak-bapak segera masuk ke masjid, malah di sana di depan rumah sholat gitu, dengerin speaker, nah itu nggak sah. Putus itu kan, nggak bertafsir, nggak itu sholat. Ya, ada lagi Pak, namanya. Kalau enggak selanjutnya. Wa an Anasin. Ini kalau sholat Jumat dibuka ya, dibuka ya. Dia harus buka. Karena ini bukanya ini ke sono, bukan buat kemari. Yang ini harus dibuka, jendela ini kan. Nggak boleh. Kalau nggak buka nggak boleh. Ini putus berarti kan di masjid nggak boleh. Nah, kalau dari sini ke sono, ini ke sono nggak masalah. Tapi yang dari pintu kemari ini harus dibuka. Ini wajib Pak, dasar kalau situ. Ya, kalau ini jendelanya nggak dibuka. Jendela ini ketika Jumat harus dibuka. Harus dibuka. Nggak boleh ditutup. Nggak boleh. Karena nanti Iya, itu hukumnya haji, hijab. iya. Iya, ini hijab. Membatas. Berarti nggak bersambung di sini dibuka, ada jamaah di sini, berarti di sini boleh. Samping. Yang itu bersama belakang. Kalau ini tertutup dulu, berarti jamaahnya aslinya harus sudah tertutup. Nah ini mohon maaf, ini kan realita di masjid kita banyak yang menjadi permasalahan ketika sholat Jumat yang jamaah di luar dulu ya. Kalau kayak gini kan kita nggak ada pintu luar dulu ya. Mohon maaf. Bagaimana dulu? Apakah sudah cukup dibuka jendela ini untuk
apa namanya berjamaah yang ada di sini, apakah harus dibuat pintu, Bu? Karena kalau melihat di masjid-masjid lain kan jarak pintunya ini benderanya sangat tinggi, Bu. Kalau untuk Faisum harus loncat dulu, Bu. Kalau ini kan kali ini nggak masalah, misalkan sebenarnya dibuka. Kali ini buka. Gini, belum cukup ini dulu. Pedomannya begini pedomannya. Kenapa saya katakan ini harus dibuka? Karena kita punya praktek sholat. Misalkan imam itu berhalangan, datang. Itu kan orang yang di belakang maju jadi imam. Maju jadi imam. Maju jadi imam. Kemudian kalau misalkan batal lagi, nanti kan dari sini lagi. Geser kemari terus, kemari terus. Kalau misalkan di situ terbuka, nanti dia untuk menuju ke imam tidak harus membelakangi imam. Kalau misalkan ini ditutup, nanti misalkan imam batal, kemudian ini ditutup. Ketika dia mau menuju imam, berarti dia harus membelakangi kita dulu. Gitu loh. Yang jadi masalahnya di situ. Kali ini ketika dia lompat kemarin tidak membelakangi kita. Cukup ini, tidak masalah. Ini dikategorikan an-nafil yang tembus berarti. Nggak lagi hijab, nggak lagi maju. Makanya ini alhamdulillah ini tergantung ini. Apakah harus ada jamaah sambil Iya, jadi kalau nanti buat mereka yang sholat di situ berarti mereka itu harus dibuka. Sebab kalau misalkan itu sholat di samping itu yang dekat papan tulis dia, sholat itu di papan tulis. Kemudian ini tertutup. Dia kalau menuju imam tertutup berarti dia membelakangi imam juga sama. Gitu. Ini di sebelah sini ada barang. Jadi ini barang sopnya dapat ke sono, ada yang di sebelahnya mundurnya. Kira-kira bagaimana? Yang penting buka. Dibuka. Tapi ini sopnya nggak pas mau dari sini. Ada sop kedua baru ada depan barang-barang. Ini barang-barang. Iya. Yang penting ini dibuka. Nggak masalah. Bahkan saja nanti biar dia tidak terangkat kita masih bisa masuk rumah. Iya. Gitu. Nggak membelakangi dia. Ya, kenapa tadi? Bagaimana kalau yang pas kembali berhasil kan harus itu? Ya tetap di dalam. Ya, di luar itu harus dibuka. Yang di luar harus dibuka sedikit. Itu anak-anak, DKM. Ya, kita buka. Iya, sedikit. Salah. Tapi begini, kalau misalkan ini enggak dibuka, tetapi kan ketika dia maju ke imam dia tidak membelakangi kita. Masalah. Yang ini enggak dibuka nggak masalah. Kalau yang depannya yang tertutup Ini ketutup, ini berarti kan ketika dia menuju imam dia putus dulu. Biasa. Jadi prakteknya begini Pak. Kalau kita sholat, misalkan nih, saya begini. Ini dah ya. Jadi kalau misalkan saya sholat di sini nih, ya. Sholat sudah sini. Jadi kalau misalkan imam batal nih, ini maju satu, jadi kan nanti geser, atau dari sana maju. Ini ibaratnya semuanya batal. Ini berarti yang harus maju dari sini. Jika lompat kemarin kan tidak membatalkan. Yang penting begitu. Kalau misalkan ini ditutup, berarti pada saat dia mau sholat, dia harus balik badan dulu. Ini udah membelakangi kiblat namanya. Gitu. Udah batal. Yang boleh itu selama dia sholat walaupun katakan jaraknya jauh tapi nggak batal. Tidak beralih kiblatnya. Berarti itu memang kayak di sini kan, ini kan meskipun nggak ada pintu jendela, tapi kan lompatan dia jauh tinggi. Enggak gini, nggak masalah. Nggak ada ya kalau lompat. Iya. Begitu, tapi bisa begitu. Lalu kalau yang masjid misalnya kayak jendela yang tinggi itu, Nah, yang tadi dia termasuk tinggal, kalah, nggak bisa. Karena dia logikanya kalau dia mau masuk
ke imam lewat sini nggak bisa, mas sekedar kerangan dulu gitu. Dengan pintar kan bisa. Iya, dari sini ke sono kalau sholat. Dari muncul, dasar. Batas pintu ini ke sono. Iya, sebab dari batas pintu itu kalau dia menuju imam dia nggak mau belakangi kiblat. Kalau dari sini harus belakangi kiblat. Ya begitu Pak, paham ya? Iya. Ini harus saya sampaikan. Dari mana referensinya? Dari mana dalilnya? Baca kitab namanya Risalatul Jamaah. Itu diatur betul di dalam kitab Risalatul Jamaah bagaimana tata cara kita termasuk antara si imam dan makmum. Ya. Coba ada lagi Pak seputar ini. Saya lihat sih ini loh, dan makanya saya nggak ngomong dari awal karena ini boleh. Yang penting itu. Masih saya masih tinggi. Hah? Oh, masih saya masih tinggi. Pinggang. Pinggang. Sampingnya. Iya ini. Ini sama persis kayak gini. Itu yang sama di tengah. Sama persis yang di sini. Pendek itu. Nah, ayo hukumnya ini yang jauh. Kalau begitu yang sholat sini tuh. Iya, kasihan yang sholat sini. Kasihan kalau nggak saya sampai tanggung jawab. Kalau bukan pengurus masjid. Iya. Kalau masjid saya dia kan. Iya ada pintunya. Ya, kalau saya biasanya malah pintunya di sini tujuannya. Persis di depan di tengah nggak ada. Tengah ada juga, Bang. Gitu, karena perataannya harus seperti itu. Banyak Iya, harus diinformasikan Pak, yang di sini nggak saya, yang sama dari klinik sama. Kecuali di lantai atas ya, di lantai atas. Ini statusnya, dia kan nggak mungkin logikanya dia akan turun jadi imam ke bawah kan, nggak mungkin lah. Tapi kalau dilompat kan bisa, tidak berlaku kita juga. Kalau masih ada bahasanya pertanyaan lagi, nyoblotin bagaimana guru? Ya kan kalau misalkan orang sholat kalau di sini batal kan di sini dulu ngaji barusan ini, barusan ini. Kalau udah habis baru dari atas lompat. Kita tanggapin dong. Itu hal yang mustahil lah. Kayak ini jadi pada dasarnya dari pada dasar kita. Ya. Itu kalau misalkan butuh referensi nanti saya bawakan kita namanya di sana. Referensi nggak? niatnya saya bisa. Kalau tangan, kuping saya kurang bisa tuh. Apa rumahnya? Apa dulu yang kira-kira? Udah baca ini, udah apa? Udah kemarin oke. Wudhu itu ada fardunya. Fardunya wudhu ada dua. Yang pertama di dalam hati pada anggota wudhu, dan tidak ada bacaan yang wajib di dalam wudhu. Adapun bacaan-bacaan itu sifatnya sunnah. Kalau bisa baca, kalau nggak bisa nggak baca, nggak apa. Dan itu diperdebatkan masalah bacaan itu. Artinya ulama itu variasi pendapat. Ada yang pada saat membasuh wajah baca Allahumma baik wajhi wa tabiat wujuh wa taswat wujuh. Kemudian ada yang Allahumma membasuh tangan dan
Itu ada yang mengajarkan tentang doa-doa itu. Tapi kalau misalkan kita nggak baca juga nggak masalah. Wudhu kita tetap sah. Tapi kalau mau tambahan pahala ya pelajari doa-doa saat kita membasuh anggota tubuh kita. Itu sah, boleh, nggak masalah. Habis kadang-kadang suruh ngapalin susah dan masih bocah ya. Iya. Kecuali yang mondok kali ya. Mondok juga kadang-kadang ya. Ahli baca gitu. Itu. Yang penting rata aja Pak airnya ya. Dan itu tata cara wudhu begini. Kalau air itu kan ada dua kategori. Ada air yang warid, ada air yang maurud. Warid itu air yang muncul. Ada maurud, air yang tidak ingin. Contoh kecilnya seperti air keran sama air pelem. Kalau air keran itu warid dia ngocor, yang datangin. Kalau misalkan kita wudhunya pakai keran, maka itu caranya pada saat kita membasuh tangan ngambilnya jangan dari sini, gini. Kalau airnya ngocor, kalau airnya yang nggak ngocor kayak kolam, maka ngambil airnya nggak begini, tapi begini. Ya, air yang datang dari sini, kalau misalkan kita yang datangin air, kita yang nyerap. Itu caranya. Terus pada saat kita membasuh kaki, Pak, membasuh kaki itu kaki kiri yang basuh tangan kanan, kaki kanan yang basuh tangan kiri. Misalkan kita pakai nyendok, airnya maurud, kita sendok, kita taruh di sini di kaki kanan. Itu yang usap tangan kiri. Giliran nanti kaki kiri yang usap tangan. Ini diteliti oleh para ilmuwan, Pak. Kenapa ajaran Islam seperti itu di dalam tata cara kita berwudu? Ternyata itu adalah satu terapi yang luar biasa untuk menghilangkan satu penyakit namanya rematik. Orang yang wudhunya pakai cara begitu dijamin gak bakalan rematik. Ya. Apa rematik? Zaman dulu apa bahasanya? Encok dengan ini asam urat sekarang. Itu dari tata cara kita berwudu sebuah terapi sebetulnya yang luar biasa bermanfaat buat kita. Gitu ya. Tangan kanan, kaki kanan yang hisap, tangan kiri, kaki kiri, tangan kanan. Itu terapi. Itu sehat. Karena kan persendian saraf itu menyiram. Itu yang jarang orang tahu. Ya, tetap untuk sah tetap sah. Jadi di dalam Islam itu ada kategori yang sah, ada kategori yang sempurna. Kalau yang sempurna dijamin sah. Sah, kalau sah itu belum tentu sempurna, gitu ya. Jadi kalau yang sah kita share aja begitu blok sah, tapi belum sempurna. Sempurna itu sah. Ya selain tahlil namanya. Tahlil itu jadi kita masuk ke jari-jari kaki, namanya tahlil. Itu sunnah dan itu sempurna. Kalau sudah sempurna berarti pasti sah. Tapi kalau sah belum tentu sempurna. Contohnya lagi kalau misalkan kita wudhu dengan air yang sebetulnya air itu cukup untuk kita basuh dengan 3 kali basuhan. Tapi kita membasuhnya cuma sekali, sah. Tapi tidak sempurna. Kalau sempurnanya itu nanti
ditambahkan itu. Jadi itu kita pilih yang sebelumnya, jangan yang sebelumnya. Jadi itu maksudnya. Ada lagi seputar ini? Ada, lanjut ya. Baik. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan darinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'ah. Oh Anas. Wa Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-busaqu fil masjid khafina. Bermula meludah fil masjid, di dalam masjid, khati'atun itu sebuah kesalahan atau sebuah dosa. Maka kafaratu dafnuha, dan bermula penebusannya dafnuha, yaitu menguburkan khati'ah atau menghapuskan khati'ah. Maksudnya gini, hadis ini konteksnya adalah pada saat Nabi kita masih hidup dan itu masjid belum ada keramik. Makanya kata Nabi al-busaqu fil masjid khati'ah, meludah di dalam masjid itu sebuah kesalahan. Wa kafaratuha dafnuha, dan menghapuskan kesalahan itu, menghapuskan dosa itu dengan menguburkannya ludah. Berarti kan posisi ludahnya berarti berada di atas tanah pasir. Ketika kita meludah berarti kita berdosa karena kita meludahnya di dalam masjid, dan kalau kita ingin hilang dosanya tinggal kita pendam aja itu ludah ke dalam pasir, kita gosok-gosok itu hilang. Kalau di zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang kan berarti pakai ya udah pakai keramik. Berarti menghapuskannya bukan daftar, ya, pakai tisu lah, dipel, seperti itu Pak. Ini memahaminya jangan sampai salah. Di sini waktu farq buat daftar berarti posisi masjidnya dulu masih pasir. Kalau sekarang tidak harus dibendam, maksudnya udahnya, tapi harus dibersihkan dengan menggunakan misalkan air lap atau menggunakan tisu. Kalau misalkan masjid ini granitnya dikencingin cecek, digerakin cecek itu kayaknya gede nggak? Ada salah. Tai cecek jatuh di atas keramik atau di atas sejadah ini. Bagaimana cara membersihkan? Kalau dia itu adalah karpet begini Pak, keluarin, nanti kita bersihkan, kita cuci. Tapi kalau misalkan ini berupa keramik gitu ya, maka yang pertama adalah zatnya najis itu kita bersihkan, misalkan dengan menggunakan tisu, kemudian kita gosok dulu dengan batu, misalkan batu bata, kita gosok-gosok. Setelah itu kita bersihkan bekas gosokan batu itu. Setelah itu baru kita siramkan air sampai air itu kering, berarti sudah suci. Gitu. Jadi jangan sembarangan itu. Susah ya. Ribet. Terus maunya bagaimana? Maunya di anu aja gitu, diambil aja begitu. Selama Bapak bisa memastikan 3 unsur dalam najis itu hilang, baunya, rasanya, warnanya udah sama sekali nggak ada, maka itu berarti udah selesai. Ya. Itu.
substansi najisnya, hakikat najisnya hilang, tetapi karena itu belum dikenakan air sebagai alat untuk penghilangan najis atau penghilangan debu gitu, maka itu masih dihukumi najis, tapi najisnya hukmiyah tetap harus dikenai air. Nanti ada najis hukmiyah, ada najis ainiyah. Ainiyah itu bahasa kampung kita itu yang data yang jogrok, yang kelihatan, namanya ainiyah. Ada najis hukmiyah, sejatinya tidak nampak bentuknya seperti apa, warnanya seperti apa, tetapi masih ada, belum ada proses pembersihan yang benar. Itu dihukumi masih najis hukmiyah. Dan najis itu Pak, ada yang dimakfu, yang dimaaf, ada. Cuma satu itu, namanya darah nyamuk. Nyamuk itu kalau kita bunuh, kita nggak dosa. Mati nyamuk nggak dosa. Selama kita dalam membunuh nyamuk, matiin nyamuk, tidak ada kalimat sumpah serapah. Karena Nabi melarang itu. Kata Nabi begini, la tasubbul bulus. Jangan kalian mencaci maki nyamuk. Matiin aja tuh nyamuk. Jangan pakai dikata apa-apa. Nabi marah loh Pak. Kadang-kadang kan ada yang dikata ya, nyamuk brengsek kan. Padahal nyamuk juga bisa jawab kok, brengsek apa gua? Karena nyamuk itu bahasa Arabnya bulhus. Bulhus itu Pak, dua kata yang jadi satu. Diambil dari kata birrun dan ghausun. Birrun artinya kebaikan, ghausun artinya penyelamat. Makanya Nabi pernah menyatakan hadis la tasubbul bulhus, jangan kalian mencaci maki nyamuk. Kenapa? Karena Nabi berterima kasih kepada nyamuk satu ketika beliau dibangunkan oleh nyamuk untuk melakukan tahajud. Maka Nabi berpesan la tasubbul bulhus, jangan caci maki nyamuk ya. Dia pernah bangunin saya untuk tahajud. Akhlaknya Nabi luar biasa. Jadi ketika nyamuk itu makan kulit kita, nyamuk itu bentuknya sebetulnya Pak, kalau Bapak lihat itu kayak gajah. Dia ada belalainya. Dia punya serum itu buat tusukannya. Dan dia punya pengebalnya. Pada saat ditusuk ujung serumnya, tak begitu, nggak terasa sakit. Tapi ketika dia udah kenyang, dia pergi malu gatal. Jadi itu dia punya zat anestesi namanya. Anestesinya udah hilang. Iya, jadi itu di nyamuk. Saya belajar tentang ilmu nyamuk itu ada sebetulnya di Quran. Sama seperti tentang gogo atau gogo, laba-laba. Itu luar biasa itu. Laba-laba juga adalah merupakan ciptaan Allah yang kita di situ diperintahkan untuk berpikir merenung betapa maha kuasanya Allah. Sama seperti nyamuk itu. Jadi nyamuk itu bahasa Arab dari kata birrun dan ghausun. Birrun itu kebaikan. Artinya pada saat nyamuk itu makan di kulit kita, kan yang dimakan itu adalah darah yang di balik kulit. Dan itu darah kotor. Bukan darah bersih, darah kotor. Itu unsur gausnya, unsur birrunnya, kebaikannya. Dan ada unsur gaus. Ketika nyamuk itu makan di waktu malam, kemudian dia membuat kita terbangun untuk melakukan sholat tahajud, berarti ada unsur penyelamatan dari nyamuk buat manusia. Makanya Nabi berpesan la tasubbul bulhus,
jangan kalian mencaci maki, ya nggak boleh. Gitu. Disopelin juga, dibegolin juga. Nah, itu menurut kalian. Kenapa disopelin? Supaya nyenyak, pakai sopel juga ada begol. Ya itu sih nggak masalah. Yang nggak boleh dan dilarang oleh Nabi itu adalah mencaci maki. La tasubul bulbus. Jangan kalian mencaci maki nyamuk. Udah. Kalau matiin aja Pak. Karena apa? Dia udah takdirnya di sini. Dan kalau Bapak mau merenung, ternyata maha kuasanya Allah itu ciptakan nyamuk. Dia mau makan aja resikonya nyawa. Coba pikir. Dia buat makan aja resikonya nyawa. Padahal nggak seberapa juga makannya. Ada nyamuk yang makannya sebakul. Udah makannya dikit resikonya mati nyawa. Ini kadang-kadang kita nih manusia emang ketahuan dia itu resikonya nyawa, emang dia ketahuan makannya juga gak banyak, pakai kita katain. Makanya Nabi marah banget, nah tasubul bulbus, jangan maki-maki itu nyamuk, jangan. Dia itu cuma numpang makan doang gitu. Gitu. Kita manusia kayak apa, kurang kulitnya jadi orang dengan tetesan ya nggak seberapa mili Pak. Kalau misalkan Bapak lihat nyamuk kita kasih makan nih sampai perutnya gendut banget, emang dia juga pikiran tetangga juga ternyata. Makan cara kita apa ya yang standar aja gitu biar bisa terbang. Ini makannya terlalu banyak sampai dia nggak kuat terbang. Emang gak ada pikirannya nyamuk. Jadi manusia nggak ada pikirannya berarti kayak nyamuk. Seada-adanya darah orang dihisupin, orang lagi tidur dia nggak tahu. Pas kita bangun tidur, nyamuk pada duduk bareng gitu kan nggak kuat jalan itu. Perutnya melenis-lenis kalau tahu. Ya akhirnya kan kita pakai tes itu kan. Gak apa-apa, matiin gak apa-apa. Emang udah takdirnya dia mati di situ. Takdirnya melalui tangan Bapak. Jangan dikatakan. Itu nggak boleh. Jangan. Emang kalau misalkan kita katain terus dia marah, emang dia punya kemampuan untuk membunuh manusia. Loh, Raja Namrud Pak. Raja Namrud itu matinya menyamuk. Baik-baik kan udah kompak. Dia demo. Bukan nyamuk demo gitu. Tadi ke kita rame-rame. Kita nepok sini dia masuk ke itu udah parah kita. Jadi, ya kan contohnya ada orang raja besar, raja yang zalim, Namrud namanya, matinya sebab nyamuk. Sampai masuk otak terus kan. Itu nyamuk pasukan inti itu lain lagi dia. Pasukan inti. Nanti kan ada nyamuk malaria itu. Nah itu nyamuk bahaya juga tuh, dia agensi dari apa itu? Dari nyamuk kuningan. Ada yang mati sebab nyamuk. Raja yang zalim juga ada yang mati sebab kerikil kecil dibawa membunuh. Tayran abadi, burung yang bergerombol. Ababil itu maknanya bergerombol. Itu dia bawa seberat seperti biji sawi atau biji jagung. Segitu dia bawa, dihantamkan ke manusia. Pasukan Amroha harus mati dengan batu kerikil tadi di dalam itu. Jadi jangan pernah kecil hati kita. Misalkan pasukan kita sedikit,
Apakah kita akan kalah dengan pasukan yang banyak? Belum tentu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Banyak pasukan yang sedikit bisa mengalahkan pasukan yang lebih banyak. Perang Uhud misalkan, pasukan kita sedikit. Ya. Walaupun pada saat itu menderita kekalahan, tetapi korban mereka lebih banyak. Kemudian perang yang lain, perang Badar misalkan, itu pasukan kita sedikit tapi kita bisa. Nah, jadi memang sudah dinyatakan dalam Al-Quran kami fi'atin qalilatin wa la fi'atin katsiratan bi'idznillah. Dan beralih ke hadis yang berikutnya. Dulu ya Pak, baru berapa? 19.15 sampai jam 9 satu. Oh, saya lanjut dulu. Wa anhu, ya satu hadis lagi Pak. Wa anhu, dan darinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumu as-sa'atu hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahul khamsan illa at-Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu. La taqumu as-sa'at, tidak akan terjadi oleh hari kiamat hatta yatabaha, sehingga saling berbangga-banggaan nas oleh manusia fil masajid, di dalam masjid, di masjid-masjid. Akhrajahul khamsah, mengeluarkan akan hadis oleh Imam yang 5 illa Tirmidzi, kecuali Imam Tirmidzi, wa sahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan mensahihkan akan hadis oleh Imam Ibnu Khuzaimah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau tahu ciri hari kiamat, itu lihatlah bangunan-bangunan masjid. Karena kata Nabi 14 abad yang lalu, la taqumus sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Hari kiamat tidak akan terjadi sampai manusia itu saling berbangga-bangga dalam masjidnya. Seraya mereka berkata begini, masjidi ahsanu min masjidi uluwan wa zina. Masjidku itu lebih bagus loh dari masjidmu. Masjidku lebih tinggi, masjidku lebih terhias, lebih berhias dibandingkan masjid. Nah, jadi dengan meninggikan masjid, berbangga-bangga dengan ketinggian masjid, bermewah-mewah, bermegah-megah di dalam masjid, pembangunan masjid dan lain sebagainya, bermahal-mahal dalam tazyinnya itu, perhiasannya, itu pertanda hari kiamat semakin dekat. Kenapa? Masjidnya bagus, isinya kurang bagus. Ya, mendingan masjidnya jelek, isinya penuh, apa mendingan masjidnya bagus, isinya kosong? Pilihan awas. Saya tahu arah pikirannya, itu bukan pilihan. Saya tawarkan pilihan. Kalau musim hujan pasti bukan musim kemarau. Kalau musim kemarau pasti bukan musim hujan. Jangan disamain. Mendingan musim kemarau atau mendingan musim hujan? Mendingan dua-duanya. Bukan pilihan itu mah. Ya. Jadi saya sih melihat mendingan masjidnya biasa-biasa ya, tapi kualitasnya luar biasa. Dibandingkan masjid sarananya, fisiknya luar biasa, luar biasa, tapi isinya nggak biasa gitu. Iya, sudah mendingan ala kadarnya ya. Jangan pakai ada segala marmer kan. Kalau kita agak punya duit buat marmer, udah bata merah aja. Yang penting jangan pakai bata akok. Sederhana, nggak masalah. Kenapa?
kalau kita mau bangun yang bagus-bagus, kita akan mendaftarkan diri menjadi bagian dari ciri hari kiamat. Udah begini aja udah, jangan pakai dirubah di toilet arbor, udah jangan begini aja udah. Soalnya dia bilang begini aja itu biarin. Ganti malah bukan tempat ganti. Terus dia nggak apa-apa, yang penting masih kedengeran. Gitu, jangan pakai toa. Ya kayak zaman dulu toa. Ya. Artinya memang sesuatu yang mewah-mewah itu memang harus dihindari, karena itu sudah menjadi bagian dari hari kiamat. Hari kiamat sudah makin dekat. Kalau ada masjidnya untuk kurus, jelek, jamaahnya juga ada masjidnya nggak kurus, jamaahnya juga kagak. Wah, jualan masjid. Kalau maju. Iya, artinya itu tanggung jawab itu. Tanggung jawab para tetangga masjid dan pemilik masjid. Tetangga masjid itu Pak kan 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Itu tetangga itu. Dan kata Nabi begitu, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat itu sempurna bagi tetangga masjid kecuali di dalam masjid. Gitu. Berarti yang ke sana 40 mestinya kemari. Dari sebelah kiri sana 40 rumah mestinya kemari. Sono juga 40 rumah kemari, sono juga 40 rumah kemari. Tetangga masjid itu 40-40. Oh iya, harus penuh. Iya, karena kan begini. Kalau misalkan ada orang melakukan satu perbuatan kemungkaran, misalkan dia ada perzinahan, itu kan yang kena tetangga. Orang kalau melakukan perzinahan, itu tetangga depan, belakang, kiri, kanan itu kena azabnya. Jadi jangan didiemin. Ada bocah nih romannya berbuat anu nih, yang agak semenggadah. Ya, jangan ngomong begini. Biarin apa? Rumah dia. Rumah dia. Anak-anak dia kalau kita bilang dia marah, itu berarti kita nggak peduli, nggak sayang sama saudara kita dan nggak sayang sama diri kita. Sebab azab turun nama dia itu nyebar ke sana 40 rumahnya Tuhan. Jadi kanan depan belakang. Udah kebagian berapa? Bagian berapa? Iya. Itu tugas kita di situ. Ada amar ma'ruf nahi munkar. Paham tuh ya? Ini masalah tetangga Pak, emang berat Pak. Makanya ulama-ulama kita udah ngasih gambaran bagaimana dulu ulama kita itu pernah bertetangga dengan Yahudi Pak. Ya, bertetangga dengan Yahudi. Yahudinya sombong. Kemudian ini orang Muslim yang taat lah ya, seorang imam. Ya, itu dia punya tetangga Yahudi rumahnya tingkat. Dia rumahnya gak tingkat. Yahudi di lantai 2-nya itu Pak ada WC-nya. WC-nya itu paralonnya jebol. Akhirnya mepet ke tembok orang Islam ulama. Kemudian temboknya tembok zaman dulu. Air kena air jadi bolong. Jadi itu dari paralonnya orang Yahudi keluar tai kalau dia lagi berak. Jatuhnya ke kamarnya Kiai. Itu jatuhnya ke kamar Kiai. Orang berak sehari kan bisa 2 kali 3 kali ya. Tiap hari berarti dia ngorekin tai. Dan Kiai itu nggak ngomong. Padahal itu orang Yahudi. Dia nggak ngomong. Kenapa dia nggak ngomong?
menghargai orang Yahudi, khawatirnya nanti dia tersinggung, nanti marah sama tetangga. Lupa. Terjadi sama bapak kira-kira bagaimana? Udah kasih nama dulu. Biasa. Dan akhirnya selama 35 tahun dia ngerasain begitu. 35 tahun setiap hari dia nyium aroma tainya Yahudi. Pak, Yahudi itu pasti neraka Pak. Tahu tainya kayak apa juga ahli neraka. Yang Islam aja yang masuk surga tainya jauh. Apalagi yang Yahudi. Akhirnya satu ketika dia sakit, beliau sakit. 3 hari gak ke masjid. Emang dia tetangga kalau lewat ke masjid negor terus. Yahudi lagi ngapain? Enggak ada Pak, lagi santai. Iya Pak. Ini udah 3 hari nggak negor ini ulama ini nggak ketemu lagi dia. Yahudi nanyain Pak. Kata Yahudi ini Ustadz mana ya? Biasanya kalau jam segini nih gua lagi duduk di depan bari ngopi dia lewat gaya ini. 3 hari kagak kayak. Akhirnya dia penasaran. Ini ada apa ini? Dia datang ke rumahnya. Ketika dia datang, dia ketok pintu, nggak dikunci pintunya. Dia langsung masuk, gua nyium bau tai. Karena 3 hari belum dikorek itu, belum dibersihin, kan bau banget. Apa kata Yahudi? Dasar orang Islam, jorok banget, gua masuk ke rumahnya bau tai. Gobloknya Yahudi udah tai lu gak bener. Lu tahu tainya sendiri jangan dikenalin. Dia nggak dikenalin sama dia. Dia cium ada terus ulama itu lagi tiduran gitu. Karena belum sempat bersihin tai kan bawa. Pak sakit, iya saya sakit. Ini bau amat Pak. Iya Pak, saya belum sempat ini bersihin ini. Aduh, Bapak ini jorok sekali katanya hidupnya ini. Berarti sama dia. Lah, itu mana gua? Lah berarti tai gua. Terus dia tanya, Pak, itu paralel saya. Iya, paralel sampean. Itu berarti tai saya, Pak. Kayak nanya lagi nanya, ya itu, dan gitulah bapak-bapak. Ya ampun Pak, kenapa nggak pernah ngomong Pak? Itu berapa lama begini? Udah 35 tahun. Wah, lama sekali Pak. Iya biasanya saya gak enak. Saya khawatir kita sama tetangga marah gara-gara ini. Yahudi itu salut terhadap kepribadian seorang Muslim. Bagaimana hak tetangga betul-betul dia jaga, dia pelihara. Dan pada akhirnya, apakah ini adalah ajaran dari agama kamu? Ya, ini ajaran agama saya. Saya harus betul sama tetangga. Oh, kalau begitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gara-gara apa? Gara-gara ajaran Islam yang luar biasa dipraktikkan pada penduduknya. Udah biasa kalau ada orang gerang, luar biasa. Ada kitabnya itu nanti saya bawakan. Dan segini dulu Bapak ya. Jadi ini ada beberapa poin yang bisa kita ambil dari beberapa hadis. Yang pertama bahwa anak kecil itu boleh mereka bermain di dalam masjid dan kita sebagai orang tua harus mengawasinya. Kemudian hadis yang berikutnya tadi kesimpulannya adalah bahwa orang berbincang-bincang di dalam masjid selama berbincang itu bukan yang muslim, kemudian itu tidak menjadi masalah.
dan kemudian meludah di dalam masjid itu sebuah dosa, sebuah kesalahan, dan kefarat adalah membersihkan. Masuk pada tahapan akhir zaman, ciri hari kiamat adalah berkah-berkahan manusia di dalam pembangunan masjid, namun tidak memperhatikan kualitas dari ibadat yang ada di dalam masjid. Itu poinnya. Allah nanti kita bisa sampai lagi di dan Allah. Dari Allah Subhanahu wa taala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna rahmatan nabiyyin wa hifdzal mursalin. Ilham al-malaikatil muqarrabin. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa banatina wa auladana min ahli al-'ilm wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli asy-syarri wal dhair. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa kulla shay'in a'taytana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.